Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktu, sudah meluangkan waktu di sini untuk interview. Sebelumnya perkenalkan, saya bersama Ibu Rahmawati, wali kelas dari kelas 6. Langsung ke wawancaranya Ibu. Dalam pembelajaran, menurut Ibu, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya anak memahami materi ajar Bu? Kalau menurut saya ini ya, anak itu kurang memahami materi ajar itu yang pertama biasanya itu karena lingkungan. Ya, lingkungan. Terus yang kedua yaitu tentang metode pembelajaran ya yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga yaitu mungkin adanya keterlibatan dari orang tua. Terkait dengan lingkungan, itu lingkungan yang seperti apa ya Bu? Gambarannya seperti ini. Misalkan ya, kalau misalkan kita belajar dalam suasana yang contoh lingkungannya ramai. Nah, padahal anak itu ketika ramai dia akan fokusnya akan ke yang ramai tadi, yang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di luar, sedangkan yang ada di dalam dia tidak akan fokus. Itu contoh itu contohnya. Terus yang kedua tadi terkait dengan metode? Iya, terkait dengan metode mungkin begini ya. Kalau misalkan kita dalam pembelajaran itu metodenya monoton ya, tidak menarik, anaknya pasti akan tidak paham. Tapi begitu kita mengemas pembelajaran itu dengan menarik, dengan menantang, anak akan lebih paham. Berarti variasi dalam metode pembelajaran. Variasi metode strategi. Yang ketiga tadi kurangnya keterlibatan orang tua. Penjelasannya bagaimana Bu? Ya biasanya kan di sini ya yang namanya orang tua kadang ketika kita di rumah ya, namanya belajar kan tidak hanya di sekolah, kita juga di rumah. Nah di rumah itu kadang orang tua itu ketika anak ada pembelajaran ya, maksudnya dia tidak ikut terlibat, jadi tidak ikut mendampingi. Nah jadi anak akan semakin tidak paham. Begitu mungkin di sekolah belum begitu paham, ketika pulang ke rumah tidak ada yang mendampingi, jadi malah tambah tidak paham. Gitu. Tidak pernah ditanya bagaimana di sekolah itu. Metode, terkait dengan metode itu, menurut Ibu metode yang bagaimana Bu? Contoh-contoh metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk menarik siswa? Metodenya misalkan contohnya dengan demonstrasi ya. Demonstrasi itu kan anak terlibat langsung dalam pembelajaran itu salah satu yang membuat anak dengan berpartisipasi aktif, dia ikut di situ ya, itu akan menambah pemahamannya anak. Contoh misal materi wudhu ya, anak praktek wudhunya iya, tidak hanya teorinya saja, tidak hanya lihat di buku urutan, atau mungkin hanya dengan misalkan itu. Metode yang lainnya Ibu yang dapat digunakan mungkin dalam pembelajaran? Kalau metode yang lainnya menurut saya sih di sini sebenarnya semua metode bagus sih, cuma ketika kita bisa mengemasnya dengan cara menarik kayak gitu. Misalkan di sini mungkin dengan berdiskusi kan ya, berdiskusinya di situ anak tidak terlibat aktif, hanya diam saja juga sama saja, kurang arahan. Iya. Tapi itu metode yang interaktif yang melibatkan partisipasi anak, melibatkan keaktifan siswa. Kalau menurut Ibu, dari antara 3 faktor yang sudah Ibu sebutkan tadi, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi itu paling apa Bu? Ya, metode belajarnya. Jadi berasal dari gurunya. Berarti guru harus improve metodenya macam-macam agar anak tidak bosan. Iya, betul. Terkait dengan teknologi Bu, perlukah penggunaan teknologi dalam pembelajaran di abad 21 ini? Sangat penting sekali ya, karena kita sekarang kan kita harus mendidik anak itu sesuai kodratnya. Nah, sedangkan pada saat ini kan kita harus sesuai zamannya ya. Sekarang IT ya, teknologi harus kita kita optimalkan lah. Kalau misalkan dengan perkembangan zaman yang seperti ini tapi di sekolah tidak menggunakan, ya akan ketinggalan. Tuntutan zaman harus menggunakan. Iya. Sekarang sudah tuntutannya seperti itu. Jadi di antara 3 faktor itu, faktor yang berperan besar itu guru dalam menggunakan metode pembelajaran agar dapat menarik siswa sehingga siswa lebih paham dalam pembelajaran. Iya, betul sekali. Ya. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.